Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Praus, Teknik Elektro 2018. Jadi pada hari ini, pada video ini saya akan sedikit memaparkan mengenai alat yang saya buat, yaitu automasi lampu menggunakan sensor ultrasonik dan juga sensor LDR. Oke, jadi pertama permasalahannya adalah dikarenakan sudah berkembangnya dunia ini, semakin majunya teknologi, dunia dunia pun mengharapkan sebuah inovasi-inovasi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Nah, cara mempermudah kehidupan manusia itu banyak banget, salah satunya adalah otomasi. Jadi, kita udah masuk revolusi industri 4.0, yang dimana di dalam itu dipahami bahwa sebenarnya sekarang industri itu sudah mulai beralih ke dalam dunia otomasi atau rigid, atau autonomous, atau kita sudah mulai memakai robotik. Dan juga di sini kita harus pahami bahwa ketika dunia itu sudah semakin maju, teknologi semakin maju, maka manusia akan menciptakan alat-alat yang membuat dia menjadi lebih mudah, menjadi lebih nyaman, dan juga menjadi lebih ergonomis. Nah, untuk menunjang hal ini sebenarnya dikarenakan kita telah mengalami pandemi di menjak tahun 2020, saya mendapatkan sebuah ide untuk membuat alat yang touchless, dalam artian tidak membutuhkan kontak fisik untuk menyalakan sebuah alat, atau dalam konteks ini untuk menyalakan sebuah lampu. Salah satu alasannya yaitu untuk mengurangi penyebaran COVID, namun alasan utama yang saya ajukan untuk membuat permasalahan ini karena otomasinya sih sebenarnya lebih ke, saya dulu pernah kemalingan karena maling itu tahu kalau misalnya di rumah itu nggak ada orang, makanya saya di sini pengen ngebuat sensor dengan lampu LDR atau dengan sensor LDR yang dihubungkan dengan lampu, dan juga selanjutnya itu ada tambahan oleh sensor elektronik atau sensor ultrasonik. Kenapa? Karena kita pengen buat satu paket aja, jadi saya ngebuat model atau membuat package kecil gitu, dengan skala 1:20, dikarenakan sebenarnya karena dengan model ini jauh lebih murah ya, sama dengan apa yang saya bayangkan alatnya itu sendiri juga nggak begitu jauh beda, tapi dari sistem aslinya itu sama, tapi ya perbedaannya cuma ada di harga alat dan juga di beberapa variabel tertentu. Tapi saya sih yakin alat ini bisa cukup merepresentasikan apa yang saya pikirkan lah. Jadi solusinya itu ya ketika kita pergi jauh atau mudik, alat-alat ini tuh bisa membantu, atau juga ketika kita membuka pintu, kita juga bisa langsung terang gitu suasananya, itu bukan suasana sih, sorry, langsung terang gitu cahaya ruangannya. Kenapa? Karena hal itu dapat mempermudah hidup manusia kan, dapat kita perlu mencari saklar, yang dimana kadang juga ketika kita dalam kondisi gelap, mencari saklar juga dapat berpotensi untuk terjadinya kecelakaan, karena di proyek ini saya mengkhususkan kepada gudang atau warehouse project gitu. Itu sih. Jadi untuk tujuannya sendiri ya itu meringankan tugas manusia, terus mengaplikasikan. Terus batasan masalah itu alat ini hanya dapat menyala ketika adanya input. Jadi inputnya itu ketika ada di sensor LED, sensor LDR untuk LED yang tercambung dengan LDR, dan juga sensor lampu yang diintegrasikan dengan sensor ultrasonik, yang dimana apabila ada benda di depan sensor ultrasonik, maka lampu akan menyala. Oke, untuk rancangan sistem sendiri, saya akan coba share screen dari apa yang sudah saya buat di laporan. Oke. Oh iya, jadi sebentar. Oke, di sini sudah terlihat bahwa di sini sendiri sudah ada arsitektur sistem. Jadi kita menggunakan beberapa alat. Jadi pertama itu ada sensor LDR, dua itu ada sensor ultrasonic, tiga itu ada kabel jumper, yang keempat itu ada LED 5 mm, yang kelima itu Arduino Uno, yang keenam itu ada resistor, dan yang terakhir itu ada breadboard. Jadi ini rangkaian sebelum dimasukkan ke model atau prototipe.
Nah, jadi untuk penjelasannya sendiri, ya Arduino itu adalah sebuah microcontroller berbasis Atmega, berbasis Atmega yang memiliki 14 pin, yang di mana digital output 6 input dan juga dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 buah input analog. 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, IC/SP header, dan tower set. Nah, jadi untuk Arduino-nya sendiri, saya menggunakan sekitar 4 buah digital pin, 1 buah analog pin, dan juga VCC dan ground. VCC-nya itu sedikit, saya pakai 5 volt. Oke, terus untuk sensor ultrasonik, jadi sensor ultrasoniknya sendiri itu merupakan gelombang umum yang digunakan untuk radar untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dengan benda tersebut. Jadi dia memakai prinsip gelombang pantul. Nah, untuk rumusnya sendiri itu, jadi kita pakai sensor ultrasonik. Jadi kalau untuk sensor ultrasonik sendiri, itu dia mengeluarkan frekuensi sekitar 20.000 Hz, dan dikarenakan adanya kecepatan bunyi itu adalah 340 meter per second, jadi itu kalau bunyi itu kecepatannya itu sekitar 340 meter per second, maka rumus untuk mendapatkan jaraknya itu sekitar dapat kita rumuskan dengan 340 dikali T dibagi 2. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dia kan melemparkan frekuensi sekitar 20.000 Hz, dilemparkan mengenai sebuah benda, terus dia mantul lagi ke sensor yang diterima. Jadi sensornya itu melepaskan dan juga sensor itu menerima. Nah, makanya itu dia 340 itu karena kecepatannya 340 meter per second, terus dikali T itu selisih waktu, dia butuh berapa lama sih mantul ke benda tersebut, mantul bolak-balik ya maksudnya. Jadi dia udah lempar sekali, dia melemparkan frekuensi itu, terus dia menerima kembali frekuensi itu, itulah T. Lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya karena kan kita cuma ngecek jaraknya itu jarak dari sensor ke benda. Jadi kalau misalnya tadi T waktu yang diperlukan itu adalah 2 kali jarak dari sensor ke benda. Ya karena dia mantul dari sensor ke benda, terus benda ke sensor. Nah, makanya kita cuma butuh dari sensor ke bendanya aja. Jadi makanya kita terus lanjut. Untuk sensor LDR sendiri, sensor LDR itu komponen resistor yang resistornya berubah-ubah berdasarkan intensitas cahaya. Jadi semakin banyak cahaya yang diterima dari LDR, maka semakin besar hambatan yang dimiliki dari LDR tersebut. Lalu semakin sedikit cahaya yang diterima dari LDR, maka juga hambatan itu semakin kecil, sehingga arus listrik dapat mengalir pada rangkaian yang terdapat sensor LDR tersebut. Oleh karena itu, kita menggunakan sensor LDR ini dalam integrasi alat ini untuk menyalakan lampu secara otomatis dengan cahaya. Terus ada yang ngebat itu kita pakai LED 55 round diode. Ya LED itu sendiri kita gunakan untuk lampunya ya. Ini kita pakai skalanya lebih kecil aja dibanding lampu yang asli karena jauh lebih mahal. Karena ini juga buatan rumahan sih. Sebenarnya ini prototipe, jadi nggak dibuat yang langsung benda aslinya. Makanya kita buat pakai LED aja. Terus ada kelima tuh kabel jumper buat nyambungin dari satu pin ke pin lain di breadboard. Terus yang kedua itu ada breadboard ya, breadboard itu semacam PCB tapi solderless. Kita cari yang lebih gampang aja di sini, makanya kita pakai breadboard. Terus yang terakhir itu ada resistor. Resistor itu hambatan yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik ya karena salah satu pemenuhan hukum dari Kirchhoff itu sendiri. Nah, lalu untuk interkoneksi sistem itu jadi 4 digital pin. Kita kan tadi punya 4 digital pin. Jadi dua digital pin itu kita sambungkan ke sensor ultrasonik, yang di mana itu disambungkan di trigger dan juga di echo, yang di mana hal tersebut digunakan untuk mendeteksi dari si sensor itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bahas secara codingannya itu seperti ini. Ya, jadi kita ada di echo pin sama trigger pin, itu di pin 11 sama pin 12. Ya, ini digunakan nanti untuk sensor itu sendiri. Lalu ada define LED 10, ini buat variable untuk LED yang tersambung dengan sensor ultrasonik.
Lalu di sini ada LED 2, ini tuh yang tersambung dengan sensor LDR. Sorry. Nah ini dari secara koordinasi ini setupnya seperti ini. Kita definisikan dulu masing-masing dari pin mode itu sebagai apa. Di sini trig pin sebagai output, echo pin itu sebagai input. Di sini LED 1 dan 2 itu sebagai output karena untuk menunjukkan bahwa sensor menerima data. Lalu di sini untuk pin modelnya sendiri LDR itu sebagai input ya, karena dari tadi sensor LDR itu ketika input itu cahaya. Lalu di sini kita langsung masuk ke void loop. Jadi ini program agar triggernya mengirim sinyal ultrasonic ya. Jadi di sini kita cek ada digital write, digital write, trig pin, low high low itu yaitu dia melemparkan, menerima, melemparkan, menerima. Jadi ya nyala mati dengan delay-nya 5 mikrosecond. Makanya di sini cukup continuous ya terjadinya. Untuk di data log yang tadi udah kita ambil dari serial monitor. Nah ini untuk duration-nya sendiri, ini digunakan untuk menerima echo untuk menerima sinyal ultrasonik. Nah di sini kalau misalnya dia menerima echo pin terus dia jadi high. Kalau misalnya dia menerima dari pulse-nya. Terus ada distance sendiri. Nah distance ini merupakan rumus untuk mengubah jadi jarak. Nah ini duration dibagi 2, terus dibagi 29,1, yaitu salah satu rumus default yang udah ada di Arduino sendiri. Nah, program jika kurang, nah ini akan program ini yang ini digunakan untuk mereduce jarak ini sensor jarak yang nanti akan didetek oleh dari sensor ultrasonik. Nah, jaraknya ini berapa sih? 15 cm saya masukinnya. Tadi saya sebenarnya masukin 30, tapi jadi 15 karena apa? Karena skala dari maket yang saya buat. Nah, jadi untuk apabila jarak benda itu 15 cm ke bawah, maka nanti lampu itu akan menyala. Di sini high, LED-nya bakal high, dan serial printing-nya itu di serial monitor itu akan melemparkan atau bukan melemparkan sih, akan menunjukkan jarak benda dekat LED menyala. Nah, itu kalau misalnya low atau di atas 15, dia akan lampunya akan mati. Lalu jarak bendanya itu dia akan ngeprint jarak benda jauh LED mati. Nah, itu sendiri. Nah, ini untuk menampilkan setelah kita membuat codingan tadi, ini untuk menyala atau mematikan lampu, kita juga untuk menampilkan di jejak serial monitor dengan jeda 0,5 detik. Itu kayak gini. Terus kita buat serial print-nya, distance. Serial print-nya itu kita pakai CM, karena distance itu tadi ya dipakai dari sensor ultrasonik. Lalu di delay 5. Nah, setelah kita mendapatkan program tersebut, terus kita buat program buat lampu LDR ya. Jadi pertama kita juga statement dulu dari analog pin dari sensor analog, yaitu LDR pin. Jadi apabila LDR itu di bawah 50 daya serapnya, maka digital write-nya itu akan masuk ke high. Jadi ketika intensitas cahayanya itu di bawah 50% kapasitas dari LDR itu sendiri, maka lampu itu akan menyala. Lampu LDR tidak menangkap cahaya, dia akan nyala. Lalu, apabila itu di luar yang tadi, makanya apabila intensitasnya terlalu tinggi dari kapasitas dari si LDR tersebut, ya maka lampunya tidak menyala seperti itu. Nah ini untuk flowchart sendiri bisa dilihat di sini, bisa dijelaskan. Oke, untuk hasil percobaannya sendiri tadi udah dicoba, itu akan dibahas di video selanjutnya. Videonya itu mohon maaf terpisah karena ketidakmampuan untuk editing. Jadi nanti akan di-roll atau di-attach dua video. Oke, jadi secara kesimpulan kenapa sih saya buat alat ini sebenarnya? Ya buat saya membuat alat ini berdasarkan pengalaman pribadi pada awalnya. Namun in the end of the day saya berpikiran bahwa alat ini bisa menjadi sebuah hal yang dapat membantu manusia. Salah satunya adalah membantu manusia ketika kita berpergian jauh, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu terus-menerus, karena itu akan diketahui bahwa kita tidak ada di rumah. Selain itu juga, ketika kita ke gudang, atau khusus saya, ya untuk khusus proyek ini saya menggunakan gudang ya. Jika kita ke gudang kan terkadang atau warehouse itu sudah lama tidak digunakan ya. Jadi, saklar sendiri kita juga
biasanya terpelosok di bawah di belakang rak gitu, jadi susah buat digapai. Jadi saya berpikiran bagaimana kalau misalnya kita membuat lampu yang menyala dengan sensor ultrasonik, jadi dia nggak perlu repot-repot nyari saklar, jadi langsung masuk, buka pintu, langsung nyala lampunya. Jadi dia ketika dia mau mencari barang apa, tinggal diambil langsung dikasihkan. Saya rasa cukup sekian kenapa saya membuat alat ini, dan juga mohon maaf sekali apabila saya menggunakan skala atau model pada alat ini, sebenarnya dikarenakan kekurangan dana dan juga, ya utamanya karena kekurangan dana, tapi alasan lain yang lebih besar dari kekurangan dana sendiri itu sebenarnya, saya awalnya pengen coba project ini, ya dengan dana yang mungkin berlebih di gudang om saya, tapi om saya sendiri gudangnya dipakai, eee, atau bukan dipakai sih, tapi apa ya, disterilkan gitu ya, karena udah ada karyawan yang kena Covid, jadi nggak bisa dipakai. Itu aja sih. Sekian dan terima kasih.